oleh Mas Yandi soal gerak tubuh dan yang lain-lain itu juga sebetulnya menjadi bagian dari teknik public speaking juga gitu. Kasih applause dulu buat Mas Yandi sama Bang Yandi menyalam rekening salah tadi bayar Mas. Pertama, mengenai informasi, meyakinkan dan mendorong orang untuk mengambil tindakan. Saya mau masuk kepada komponen utama tentang public speaking ini. Yang pertama itu tentang konten. Yang disampaikan itu pertama harus jelas, sesuai dengan konteks yang ada gitu. Maksudnya gini, nggak mungkin tiba-tiba kita mau mendorong orang bergabung dengan serikat pekerja tanpa memahami konteks tertentu gitu. Biasanya orang mengorganisir itu melalui pendekatan studi kasus gitu. Ada masalah, diobservasi masalahnya, didorong pengadvokasiannya, lalu kemudian advokasi itu akan mendorong orang bergabung kepada serikat pekerja. Itu konten yang penting mengenai isian apa yang mau kita lakukan dalam proses mengorganisir gitu. Jadi ini contohnya mengorganisir ya, walaupun ada banyak praktek di dalam serikat pekerja kemudian hari. Kemudian itu bisa mendorong orang relate dengan problem-problem hariannya gitu. Sama halnya ketika kita mau ngomongin bagaimana kita membuat organisasi kita yang demokratis, organisasi yang partisipatif, melibatkan partisipasi yang tinggi dari anggota, kita harus membicarakan yang paling kontekstual. Apa masalahnya hari ini? Apa masalah kita di organisasi hari ini? Kemudian kita bisa melakukan observasi yang lebih dalam untuk melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik di kemudian hari. Terus yang kedua adalah soal penyampaian gitu. Ini problem, ini sebetulnya problem kapasitas ya, maksudnya ini memang nggak bisa instan gitu. Mengenai ini membutuhkan tadi wawasan dan yang lain-lain karena ini linier. Keterampilan berbicara di muka umum ini linier dengan wawasan seseorang gitu. Sebanyak apa literasinya, sebanyak apa mereka berinteraksi dengan pekerja secara langsung, sebanyak apa dia melakukan banyak observasi di lapangan mengenai situasi-situasi pekerjaan gitu. Tanpa memahami itu, komunikasinya menjadi sangat tidak efektif gitu. Karena dalam penyampaian juga dibutuhkan yang namanya intonasi gitu. Menyampaikan terburu-buru juga kadang-kadang membiaskan apa yang mau disampaikan. Penggunaan bahasa yang efektif juga penting gitu. Maksudnya kita nggak mungkin ngomong sama teman-teman pekerja secara langsung masalah nilai lebih, terus ngomongin masalah dialektika historis. Kita harus konversi percakapan itu menjadi kata kerja yang berkenaan dengan konteks yang ada gitu, sehingga penggunaan bahasanya menjadi lebih efektif gitu. Seperti halnya kita sering mendengar istilah-istilah yang umum digunakan di dalam serikat pekerja yang kemudian secara artikulasi itu kurang bisa dipahami. Contoh misalkan ada satu kata yang umum digunakan di serikat pekerja mengenai eksploitasi gitu. Nah, eksploitasi itu dia harus bisa diartikulasikan menjadi kontekstual gitu. Secara harian eksploitasi itu apa gitu. Kita bisa ngomongin eksploitasi tanpa kita harus menyebutkan kata eksploitasi itu sendiri di tempat kerja ya segala macam. Jadi penggunaan bahasa, mengartikulasikan bahasa dan mengintonasikan percakapan itu sendiri menjadi penting di dalam komunikasi gitu. Ada orang yang ngomongnya buru-buru, ada orang yang ngomongnya hilang-hilang gitu segala macam. Itu memang dibutuhkan wawasan, dibutuhkan kemampuan literasi, dan dibutuhkan kebiasaan untuk sama-sama saling berkomunikasi. Kebiasaan saling berkomunikasi itu menjadi penting gitu. Jadi